Jadi sedikit sebelum saya mulai review ini, saya ingin jelaskan sedikit tentang Four Acoustics ini. Jadi Four Acoustics ini adalah sebuah perusahaan yang biasa berkecimpung di dunia pro audio, mungkin seperti speaker dan lain-lain, namun mencoba untuk hidup dan tinggal di ruang lingkup IM juga. Mereka mulai nge-branch out ceritanya, mungkin nggak tahu kenapa alasannya, dan saya tidak tahu ini bijak atau tidak karena selalu keluar IM terbaru dan terbaik setiap 2 menit sekali. Nah, jadi gue nggak tahu apakah ini adalah keputusan yang bijak atau enggak. Tapi yang penting hasilnya adalah bagaimana, dan menurut gue hasil dari STG12, 14, dan 18 ini, gue bisa rasa bahwa perusahaan ini menurut gue cukup promising lah, cukup menjanjikan, di mana mereka itu bisa membuat, gua ngerti mereka bisa membuat sebuah IM yang dengan tonal balance yang oke, menurut gua. Dan itu TLDR adalah tiga tonal IM dengan tonal balance yang menurut gua cukup oke. Terutama untuk ya anggapan IM pertama mereka, IM pertama mereka. STG12 ini jatuh di harga sekitar 2,5 juta rupiah. STG 14 ada di sekitar harga 5 juta rupiah, dan di 18 nya sekitar 10-11 juta rupiah. Anggapan perbandingan harganya ya sekitar 1:2:4. Dan apakah worth membelikan mereka dibandingin ayam-ayam yang sudah ada? Nanti kita akan bicarakan itu di komparasi dan sebagainya, dan di review aslinya. Yang penting tuning mereka lumayan bagus. Yang STG14 ada switch 3 biji switchnya untuk ayam harga 5 juta. Menurut gue rada ada overkill, tapi nggak masalah lah. Gue bisa apresiasi kemampuan untuk lo bisa ganti-ganti tuning suaranya. STG 8 Plus nih hanya 2 switch. Entah kenapa yang 4 Plus punya 3 switch dan 8 Plus hanya punya 2 switch. Nah, tapi ya udah. Dalam review ini switch yang gue pakai di STG 4 Plus nih adalah switch 1 turun, switch 2 naik, switch 3 turun. Dan STG 8 Plus adalah switch 1 naik dan switch 2 turun. Untuk STG14 menurut gue switch 3 turun tuh adalah wajib, dan untuk STG8 Plus switch 1 naik adalah wajib menurut gue, dan ini akan gue jelaskan nanti. Itu TLDR. Dan untuk build quality menurut gue mereka desainnya, model-model buildnya, shellnya juga model-model TA Audio. Kalau misalnya udah pernah main TA Audio, nggak model-model BGVP di M6, gue bisa bilang model begitu. Fitnya lumayan nyaman bagi gue nggak ngerasa ada sedikit yang mengganggu. Bentuk ujung nozzle-nya agak sedikit berbeda mereka dari bandingin model-model TA Audio, di mana mereka menggunakan nozzle besi dan bentukannya mungkin lebih ramping tapi lebih panjang sedikit mungkin ya. Begitu ear tips yang kalian dapat juga standar-standar aja, dan kalian akan dapat sedikit saya tidak tahu ini apa namanya, yang jelas di dalam case-nya ada quality control pass. Gue nggak tahu if it actually matters or not. Lu bakal dapat 3 pasang ear tips. Di sini gue dapat clip, tapi gue cuma dapat clip ini di yang STG 4 Plus, dan yang lainnya nggak ada. Gue nggak tahu kenapa. Pokoknya begitu aja. Untuk kabel biasa aja, agak kaku menurut gue. Enakan gue lebih prefer kalau kabel ini diganti agak sedikit lebih lemes, lebih nyaman. Jadi plugnya juga biasa aja. Dan dia nggak pakai QDC pin, meskipun mirip QDC pin di sini, tapi sebenarnya itu pin biasa, nggak ada selongsongannya. Untuk sound quality ya, kita mulai dari bassnya dulu. Gue akan jelaskan satu-satu, dan gue akan perbandingkan dengan IM-IM yang ada di sini, mungkin membantu kita dapat lebih mengerti ya suara-suara ini sound signature seperti apa. Kalau ini sini ada TA Audio L4, ada Tin T4, ada Moondrop Blessing 2, ada Sony MDR X1000, dan ada Sony M7.
Gua nggak mau masukin C1R. Kenapa? Karena bodoh kalau gue masukin C1R. Bukan tempatnya, mohon maaf. Gue juga kayaknya nggak bisa masukin mesh juga sih, bukan tempat. S8 mungkin gue bisa masukin, cuman S8 sudah dikembalikan kepada Bro Michael, sayang sekali. Jadi gue nggak bisa komparasikan S8. Gue mah memperhatikan STG 2P, 4P, dan 8P ini nih seakan-akan gue melihat line up dari C Audio juga. Dan mirip sekali, dimana pada akhirnya gue paling demen STG 4P, seperti gue paling demen si Audio Neo. Menurut gue Kaguya sampah, menurut gue Yume itu sangat mengecewakan. Mungkin di sini tidak se ekstrim itu, tapi ya nanti dah jelaskan. Mulai dari bassnya, STG ketiga dari IM ini dengan switch tuning switch yang gue sudah pakai di sini memiliki kuantitas bass yang sangat mirip. Jadi ada sedikit elevasi di sedikit elevasi, bukan mid bass elevation, lebih ke arah sub bass elevation yang menurut gua baik sekali. Model-model seperti Tia Audio L4 mungkin elevasinya, tapi ketiganya memiliki bass yang terdengar berbeda. Dari STG 2 Plus, bassnya itu sangat, gue bisa bilang kalau misal meme-nya ya, bass kopong. Jadi gue ngerasa bassnya elevated. Cuman texture dan depth-nya dan bagaimana, suaranya tuh terasa sangat kopong gitu, gue rasa ya bassnya. It's not a solid bass presentation yang gue harapkan di STG 2 Plus. Sedangkan kalau lu upgrade ke STG 4 Plus, nah ini much better, jauh lebih baik. Suara bassnya lebih teras. Volumenya meskipun volume sama, cuman lu bakal dengar perceive suaranya akan lebih keras. Kenapa? Karena dynamics-nya lebih baik, teksturnya lebih baik, impact-nya lebih baik, semua macam-macamnya lebih baik. Jadi menurut gue dalam ukuran bass, dari sini ke sini itu significant upgrade yang menurut gue mendingan lu beli STG 4 Plus aja. Apakah worth 2 kali lipatnya untuk bassnya? Iya, worth 2 kali lipatnya untuk bassnya. Sedangkan dari STG 4 Plus ke STG 8 Plus, nah ini anehnya dia downgrade. Jadi STG 8 Plus ini bassnya tuh kayak STG 2 Plus. Sedikit lebih bagus STG 2 Plus, mungkin lebih impactful gua rasa, karena dia make lebih banyak balance armature, jadi kerjaan dynamic driver untuk produksi bass bisa lebih fokus. Teman kalau misalnya gue centerin 3 unit ini, gue bisa lihat kalau misalnya ukuran dynamic driver dan warnanya tuh STG 2 Plus dan STG 8 Plus ini sama. Gue nggak tahu apakah sebenarnya drivernya adalah driver yang sama, tapi kalau gue centerin bentukannya sama. Sedangkan STG 8 Plus itu beda sendiri, lebih gede, terus warnanya agak beda. Jadi ya take that information with a grain of salt. Jadi gue jujur nggak tahu apakah ini sama apa enggak. Tapi yang jelas ini pasti beda, dan ini suara bukan kuantitas, kualitas bassnya jauh lebih baik dibandingin ini dua. Semuanya elevated. Untuk STG 4 Plus bahkan gua nilai bass ini lebih impactful, lebih texture, lebih dynamic itu dengan kondisi switch 1 diturunin. Switch 1 diturunin artinya bassnya udah dikecilin. Switch 1 tuh ngecilin bass, switch 2 ngecilin mid range, switch 3 ngecilin treble. Sama di sini, switch 1 ngecilin bass dan switch 2 ngecilin treble di sini. Jadi bassnya gue udah kecilin, tetap aja impact-nya paling bagus. Jadi emang quality dari dynamic driver-nya emang lebih baik dibandingin yang lainnya. Untuk STG 14. Untuk STG 8 Plus, kalau misalnya lu turunin switch satunya, lu bakal ngerasa ini semacam gimana ya, lu mau bikin sebuah earphone yang reference sounding, tapi karena quality daripada bass-nya yang menurut gua sangat kurang, lu bakal ngerasa low end-nya tuh agak sedikit, gak ada sama sekali gitu. Jadi kayak hilang bassnya, hilang impact-nya, hilang punch-nya yang sudah dikit itu nggak ada. Jadi kayak presentasinya kan jadi agak, menurut gua sih membosankan gitu ya anggapannya. Jadi not a big fan daripada bass di STG 8 Plus. Untuk mid range-nya menurut gua ketiganya memiliki mid range agak mirip.
STG2 Plus itu paling tipis menurut gua. STG4 Plus itu ya di antara STG8 Plus itu paling tebel menurut gua dari switch yang gua pakai sekarang ya. STG8 Plus itu paling tebel mid range ya. Dan gua rasa ketiganya memiliki kualitas yang menurut gue cukup oke. Untuk lower mid range STG8 Plus gue ngerasa agak sedikit tidak coherent ya dengan upper mid range dan treble-nya, karena ya tadi kualitas bassnya, kualitas dynamic drivernya itu nggak gitu bagus. Jadi lu ngerasa lah, karena lower mid range biasa agak-agak nempel sama bass, jadi begitulah. Untuk STG4 Plus ya di antara mereka dalam kondisi warmed mungkin dia tuh lebih mirip. STG2 Plus dan 4 Plus dia adalah seperti mirip-mirip tuningan mid range-nya daripada Tin Audio T4. Meskipun gua rasa di 2 Plus agak sedikit lebih kering. Cuman in general dibandingin sama 4 Plus, 2 Plus itu lebih baik resolusi ya menurut gua. Menurut gua dari ya mid range sih begitu, nggak gitu terlalu banyak masalah di mid range menurut gua, kecuali ya mungkin tadi ya 8 Plus itu ada sedikit problem di sana dari koherensinya. Untuk treble-nya gua mulai merasa treble-nya semuanya treble elevated menurut gua, bukan model-model treble neutral seperti Blessing 2. Menurut gue Blessing 2 treble agak sedikit kurang ya, tapi ya treble-nya cukup balance di Blessing 2. Dimana di ketiga IM ini semuanya di elevated bagian treble-nya, dimana di 4 Plus lu wajib pakai banget menurut gua lu turunin switch 3, karena kalau enggak lu treble-nya sakit kupingnya menurut gua. Mungkin ada yang toleransi treble di situnya lebih baik daripada gue, cuman gue lebih tetap aja meskipun di beberapa musik tidak terasa ketajaman dari switch 3 naik di STG 4 Plus, namun suaranya akan terasa lebih pleasant, lebih correct lah, lebih proper jika apabila switch 3 diturunkan. Sama dengan switch dengan STG 8 Plus, tapi anehnya gue di STG 8 Plus ini lebih merasa oke, gue masih dengerin switch 2 gue naikin, tapi tetap aja suaranya akan lebih pleasant dan lebih proper apabila diturunkan. Gue rasa kalau misalnya instrumen-instrumen yang menggunakan yang menggunakan mostly treble, seperti mungkin kalau misalnya kita main gitar dengan frekuensi tinggi ataupun kita main dengan cymbal strikes dan macam-macam percussion hits, gua rasa apabila switch 2 yang gua naikin, suaranya tidak se-pleasant dan se-natural kalau misalnya switch 2 gua turunin. Jadi gua rekomendasi turunin switch 2. Iya sih, jadi elevasi daripada treble ini tuh berbeda, bukannya dia tuh ada sedikit elevasinya di sekitar mid treble, mungkin sekitar 8 K mungkin dibandingkan lower treble seperti model-model Via Audio Legacy 4 yang di sekitar 5K. Jadi kalau misalnya lu memiliki sensitivity dengan mid treble, mungkin mereka agak sedikit terlalu tajam. Namun ya menurut gua sih ya fine aja. Jujur menurut gua sih fine aja. Nah itu dia secara tuningnya in general. Menurut gua kalau misalnya lu mau bayangkan ya, STG 2 Plus itu model-model ya tadi gua bilang Tin T4, tapi lebih sedikit mungkin mid range sedikit saja lebih tipis. Resolusinya lebih baik, cuman itu bukan tonality ya. Gue bilang ya tonality mirip lah. Elevasi bassnya juga ada juga, jadi ya secara tonality emang ada mirip. Untuk STG 4 Plus lo anggapan lu kalau mau mencari Blessing 2 nyaman lebih warm, lebih tebel, mungkin STG 4 Plus bisa jadi pilihan lu, meskipun tonality balance-nya tuh tidak se-correct mungkin Blessing 2. Di sini lebih sedikit diwarnai menurut gua.
STG 8 Plus adalah STG 4 Plus yang lebih warm aja menurut gue di mid range-nya, dan treble-nya lebih agak sedikit dimajukan. Jadi ada sedikit treble emphasis juga di situ. Namun mid range-nya lebih warm daripada STG 4 Plus. Untuk BA timbre sendiri menurut gue ketiganya memiliki problem di BA timbre, namun STG 8 Plus memiliki BA timbre yang paling tidak bermasalah dibandingin mereka berdua. STG 4 Plus lu mulai ngerasa smearing di mid range, model-model ala-ala Moondrop Blessing 2, di mana dia tuh agak sedikit mungkin lebih menonjol ya dibandingkan Blessing 2 dalam hal BA timbre-nya. Ada sedikit smearing akibat ya penggunaan driver BA yang kurang banyak gue tapi ya ada teorinya tentang itu, cuman gue nggak mau kesana juga, terlalu ribet lah. Untuk 4 yang STG 2 Plus ini paling parah, lu paling ngerasa keringan dari BA nya tuh mulai kerasa juga. Jadi gue, kalau misalnya lu agak sensitif sama timbre BA seperti L4 punya timbre BA yang menurut gue luar biasa kerasa, lu mencari suara yang lebih organik, jangan nyari ke IM ini. Tapi kalau misalnya emang lu nggak ada sensitif sama BA, treble BA, kalau nggak timbre BA, ngapain lu nyari IM multi BA seperti ini? Kecuali mungkin M7 timbre BA-nya nggak gitu bermasalah. Menurut gua dia salah satu IM full BA yang presentasi dari timbre paling luar biasa in existence di harga manapun. Menurut gue belum nyoba M9, tapi bukan paling ya, gue bilang salah satu dari yang bagus gitu lah. Sedangkan mereka mungkin belum nyampe sampai situ. Di STG 8 Plus gue nggak nemuin smearing dari mid range-nya, cuman gue ngerasa agak BA tuh memiliki natural shimmer dan natural grain di upper treble yang bisa kerasa agak sedikit berpasir gitu ya, bukan karena rendah resolusi, cuman lebih kayak emang texture dari timbre-nya begitu saja, dan ada sedikit di STG 8 Plus meskipun tidak terlalu maju, tidak terlalu kerasa mungkin seperti di U12T. Di U12T lumayan kerasa, cuman di sini enggak gitu. Model-model S8 lah tingkat BA timbre-nya gua rasa masih bisa sangat diterima. Problem yang lain yang gue rasakan di semua IM ini adalah koherensi. Koherensi itu adalah gimana lu bisa bikin hubungan di antara driver ini tuh menjadi anggapan satu driver gitu. Jadi lu nggak bisa ngebedain, oh ini nih yang nyalain tuh driver dynamic drivernya, oh yang ini tuh yang bikin suara nih BA-nya gitu. Kalau misalnya lu bisa bedain dengan jelas, artinya koherensinya kurang bagus. Itu simpelnya. Ketiganya menurut gue karena BA timbre-nya gue rasa di STG 2 Plus ini mulai sangat kerasa perbedaan dari BA dan dynamic driver-nya untuk kuping gue nggak tahu. Kalau misalnya di L4 meskipun BA treble-nya itu BA timbre sangat kerasa, cuman bass-nya pun dibikin sangat tight dan sangat fast, jadi dan impact yang agak-agak cupu gitu, jadi kayak semuanya tuh udah kerasa kayak BA aja. Cuman kalau misalnya STG 2 Plus meskipun gak juga sih, ya gak juga sih, cuman ya gitulah. STG 2 Plus ini bass-nya tuh agak sedikit lambat, agak sedikit ada bloom-nya sedikit ya. Gua bukan bass paling cepat yang gua bisa bilang impactful-nya sebenarnya agak kurang juga. Jadi ada perbedaan. Lu masih bisa bedain bass dengan mid range and treble di sini. Dan extra smearing daripada BA timbre-nya di sana juga membantu lu untuk membedakan itu semua. Di STG 4 Plus ini agak-agak lebih nyambung, koheren karena detail dan resolution dan impact dan texture daripada bass-nya itu menurut gua kualitasnya lebih baik di sini. Jadi lebih pas, lebih cepat juga, lebih snappy juga, dan lebih bisa nyaingin sama detail dari mid range dan treble-nya. Jadi gua rasa koherensi sini cukup baik. Di sini koherensinya menurut gua paling sampah di antara bass dengan mid range dan treble-nya. Kenapa? Karena bass itu kualitasnya adalah agak-agak rendah ya. Sedangkan treble dan mid range-nya tuh detailnya menurut gua bukan jauh di atas sih. Lumayan dapat dibilang di atas 14 dan 2 Plus ini. Jadi gimana ya? Kok
perbedaannya itu cukup like why gitu. Kalau misalnya lu denger lagu-lagu model, lu denger lagu Giorgio Moroder by Daft Punk ya, kalau misalnya ya rap Daft Punk, lu bakal bedain Giorgio Moroder kan suaranya gravelly, tebel, like low, very low frequency seperti ini misalnya. Gue nggak tahu suara, gue nggak bisa ngikutin. Dan lu bandingin sama suara-suara instrumen dan suara-suara ambience di belakang suara initialnya Giorgio Moroder itu, dan lu bisa ngerasain. Oh ya, lu dapat ini juga nih buat ngubah switchnya. Lo bisa ngerasain juga perbedaan daripada kualitas dari dynamic drivernya di sini. Namun gue punya good news juga dari For Acoustics, mungkin di masa depan STG8 Plus akan diubah drivernya ya. Jadi ngikutin STG4 Plus. Gue harapkan ya seperti demikian, namun gue nggak bisa ngomong pasti karena belum terjadi. Mungkin di masa depan akan begitu. Dan sebaiknya kalau misalnya lo mau beli STG8 Plus ya tunggu aja. Mengenai soundstage, jadi coherency nggak gitu bagus di sini. Mengenai soundstage, menurut gue di sini adalah STG8 Plus menang telak. Menurut gue soundstage STG8 Plus itu jauh. Gue bisa bilang STG8 Plus itu soundstage mungkin lebarnya setara dengan mereka berdua nih, X1000 dan M7. Dan menurut gue itu cukup wow juga ya, lebih lebar daripada Blessing 2. Secara resolusi ya, menurut gua sih ya dari sini ke sini tuh ada upgrade yang cukup signifikan, sedangkan dari sini ke sini tuh nggak gitu. Kenapa? Karena ya kembali lagi base-nya pun resolusinya bagusan di sini gitu. Jadi itu udah setengah jalan udah bagusan di sini. Bass dan lower mid range, terus treble dan mid range gua meskipun ya gue bisa bilang di STG8 Plus resolusi lebih bagus, cuman ya kembali lagi itu bukan resolusi yang luar biasa bagus juga gitu. Gue nggak bisa bilang ini mungkin setara sama Andromeda, yang jelas Andromeda sih ya. Gue nggak bisa bilang dia setara sama mungkin X1000, mungkin ya agak-agak bisa lah, tapi ya nggak gitu juga gitu. Kayak mas, ini jauh lebih mahal daripada mereka. Ini tuh $500, ini $700 anggapannya ya. Gue nggak bisa bilang ini itu bagus juga untuk harganya. Jadi gue nggak bisa menjustify upgrade dari sini ke sini. Sedangkan gue bisa sangat menjustify upgrade dari sini ke sini. Menurut gue kalau lo mau beli STG8 Plus, lo harus tunggu mungkin batch berikutnya dengan dynamic driver yang lebih baik. Jadi itu sih. Oke, seperti ya gue stop di sini aja. Mungkin apa enggak ya? Ada nggak sih yang gue belum? Ada yang gue lupa nggak ya? Gimana ya? So, Blessing 2 ya menurut gue. Oh iya, untuk STG4 Plus ini menurut gue harganya itu sangat pas. Oh iya, dan gue belum ngomong soal si audio juga ya. Jadi STG4 Plus menurut gue harganya sangat pas. Di harga 5 juta ini adalah harga yang pas untuk ini. Menurut gue setara dengan BGVP DM8 ya. Yang harga kemurahan tuh menurut gue Blessing 2. Blessing 2 tuh menurut gue terlalu murah untuk kualitas suara itu. Semua orang yang gue cobain nih coba Blessing 2 gue, mereka pada bilang, wah ini autis. Ini tuh tolol harganya. Dimana semua IM di harganya segini semua kebanting sama Blessing 2. Jadi STG4 Plus di harga yang benar, Blessing 2 adalah salah harga. Sedangkan untuk kalau misalnya lu tapi udah nyoba Blessing 2, lu oke, lu bisa apresiasi teknikalitasnya, cuman lu nggak suka sama tonal balance. Yang menurut lu lebih fokus sama suara laki-laki yang lebih deep, lebih gravelly, lebih rumbly. Yang di Blessing 2 mungkin kerasa agak sedikit terlalu tipis, dan lu nggak demen pindah ke L4. Kenapa? Karena timbre BA-nya sangat kerasa dan bagaimana dan sebagainya, bass impact-nya kurang dan macam-macam. STG4 Plus menurut gua adalah pilihan yang tepat. Dia nggak se-warm, nggak setebel mungkin BGVP DM8, dan karena BGVP DM8 itu adalah full BA, mungkin koherensi sana juga lebih baik. Namun kalau misalnya lu mencari sound signature yang dengan bass impact yang lebih bagus, yang lebih bulat dibandingin mungkin Blessing 2 pun bahkan bass impact lebih kuat di sini.
Anggapan karena ini lebih more elevated juga, anggapan kualitas bass dari Blessing 2 lu masukin ke sini dan lu elevate kuantitas bassnya, dan di sini ada sedikit lebih banyak treble. Lu bisa bahkan modifikasi suaranya meskipun kemampuan teknikal seperti detail menurut gue ada comparable sih. Kemampuan teknikal seperti soundstage, layering, imaging separation itu tidak selevel dari Blessing 2. Namun gue bisa bilang kalau misal ini adalah pilihan yang lu bisa konsiderasi juga untuk di harga segini. Ya cukup bersaing lah. Untuk STG2 Plus di harga 2,5 juta, gue nggak tahu apakah dia bersaing apa enggak. Tapi kalau misalnya lu anggap Yume itu baik dan lu prefer tonality Yume, lu prefer tonality over technicalities, mungkin Yume akan ada pilihan yang baik. Cuman kalau gua suruh milih antara Yume atau STG2 Plus, gua lebih milih STG2 Plus. Kenapa? Karena Yume itu resolusinya agak terlalu jelek dan transiennya agak terlalu blunt, jadi gua nggak gitu suka jujur aja sama Yume ya. STG2 Plus ada sedikit lebih resolving, sedikit lebih, meskipun tidak sekoheren Yume yang cuma pakai 2BA, namun gua lebih merasa STG2 Plus sedikit lebih pleasant dari presentasi suaranya untuk gua. STG8 Plus gak usah, lu skip aja, kecuali nanti diupdate. Oke, I guess that's it. Ya seperti gue bilang, ya Neo, ini kayak Neonya, jadi Neo yang bagus. Kaguya kayak Progak. Yume itu preference. Ya, that's it for the video. See you next time, Godspeed.